Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5719-5723. Niat menyapu surga ke-9. Dev menatap mutiara merah darah di tangannya, tanpa aura apapun, alisnya berkerut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan kekuatan indera ilahinya, bahkan harta karun tingkat tertinggi pun akan sulit dideteksi. Namun mutiara ini seperti kerikil paling biasa di dunia fana, sunyi dan tenang, yang dengan sendirinya sangat tidak biasa. Sekte jahat surgawi menyembunyikanmu di tempat terpencil seperti itu. Kau bukan benda biasa. Rahasia apa yang kau simpan? Dev bergumam pada dirinya sendiri, mencoba perlahan-lahan memasukkan secercah kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya. Namun, kekuatan abadi itu seperti lembu lumpur yang memasuki laut. Mutiara darah itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia kemudian mencoba mengikatnya ke darahnya. Darah jatuh ke mutiara dan langsung diserap, tetapi mutiara itu tetap tidak aktif. Tepat ketika Dev sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan metode yang lebih drastis, seperti membelahnya secara paksa dengan pedang penebas naga, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Jauh di dalam lautan kesadarannya, kitab suci emas agung, yang telah diam-diam melayang dan memancarkan aura Tao yang samar, tiba-tiba tampak ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, cahaya keemasannya menyambar. Bas! Cahaya keemasan yang murni dan luas, memancar tak terkendali dari antara alis Dev, seperti pilar cahaya yang nyata, langsung menyelimuti mutiara merah darah di tangannya. Cahaya keemasan ini tampaknya mengandung prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi, asal mula alam semesta, yang membawa keagungan dan kekuatan pemurnian tertinggi. Mutiara darah, yang diselimuti oleh cahaya keemasan, tak bisa lagi diam. Ah! Jeritan melengking dan menusuk, dipenuhi dengan kebencian tak berujung dan aura kuno, tiba-tiba meletus dari dalam mutiara darah. Suara ini tidak merambat di udara, melainkan langsung mengenai jiwa, menyebabkan angin puyuh hitam dan naga-naga lainnya, yang tak jauh dari sana sedang menghitung rampasan mereka, menoleh ngeri. Mereka melihat mutiara darah yang sebelumnya tak bernyawa, di bawah tekanan cahaya keemasan, bergejolak hebat di permukaannya bagai lautan darah yang mendidih. Sebuah bayangan jiwa berwarna merah darah yang mengeras, jauh lebih kuat dan purba daripada sisa jiwa dari pemakan jiwa, dipaksa keluar dari dalam mutiara itu. Bayangan jiwa ini berwarna merah tua, wajahnya kabur tetapi keganasan dan kegilaannya masih samar-samar terlihat. Bayangan itu memancarkan aura jahat yang mengerikan dan energi jahat yang buas dan purba. Siapa? Siapa yang mengganggu tidurku? Beraninya kau menodai jiwa suciku dengan kekuatan seperti itu? Bayangan jiwa berwarna merah darah itu meraung marah, berusaha melawan belenggu cahaya keemasan. Fluktuasi kekuatan jiwanya sangat kuat, mencapai alam dewa abadi, dan memancarkan aura berat dan usia yang mendalam. Leluhur sekte jahat surgawi. Tatapan Dev menajam, langsung mengenali identitas jiwa yang tersisa. Ia tak menyangka sekte jahat surgawi menyimpan monster setua itu. Tampaknya mutiara darah ini adalah wadah untuk memelihara jiwa yang tersisa setua itu. Jiwa yang tersisa dari patriark sekte jahat itu meronta, mata merahnya langsung tertuju pada Dev, orang terdekat di ruangan itu, tatapannya dipenuhi keserakahan dan cahaya kegembiraan yang luar biasa. Tubuh yang sempurna. Darah dan energi yang tak terbatas. Jiwa yang muda. Hahaha. Surga belum meninggalkanku. Nak, tubuhmu ini, akan kuterima dengan senang hati. Ia sama sekali mengabaikan sumber cahaya keemasan yang secara naluriah membuatnya takut, mungkin karena tidurnya yang panjang, atau mungkin karena kerinduannya yang mendalam akan kelahiran kembali. Ia berubah menjadi kilatan petir merah darah, melesat langsung ke dahi dan lautan kesadaran Dev, mencoba merebut tubuhnya dengan paksa. Mencari kematian. Dev mendengus dingin, bukannya menghentikannya, melainkan secara proaktif melepaskan pertahanan lautan kesadarannya. Ia ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh hantu tua ini, yang entah sudah berapa lama hidupnya. Bayangan jiwa merah darah itu melesat ke lautan kesadaran Dev tanpa hambatan apapun. Ia telah menduga akan menghadapi jiwa yang rapuh, mudah dimanipulasi, dan siap menikmati kenikmatan melahap dan memilikinya. Namun, ketika benar-benar memasuki lautan kesadaran yang luas dan tak terbatas ini, yang dilihatnya bukanlah jiwa Dev, melainkan kitab suci emas agung yang melayang di tengah lautan kesadaran, memancarkan cahaya keemasan tak terbatas, seolah telah ada sejak zaman kuno, menekan seluruh langit dan segudang alam. Kitab suci emas agung perlahan berputar, cahaya keemasannya bagaikan rantai tatanan ilahi, meresapi seluruh lautan kesadaran.
Di hadapan cahaya keemasan itu, sang patriark sekte jahat surgawi merasa seperti seekor semut kecil yang menatap pilar raksasa yang menopang langit dan bumi. Tidak, dia bahkan bukan seekor semut. Itu adalah kekuatan penghancur yang luar biasa dalam hal tingkat kehidupan dan hukum-hukum dasar. Jiwanya, yang telah mengumpulkan 10.000 tahun kekuatan jahat dan menganggap dirinya tak terkalahkan, mulai mencair dengan cepat di bawah cahaya keemasan, seperti salju di bawah sinar matahari. Ketakutan yang tak terlukiskan dan luar biasa yang berasal dari sumber jiwanya langsung membanjiri semua keserakahan dan kegilaannya. Tidak. Ini. Apa ini? Artefak agung macam apa ini? Ampuni aku. Tuanku, ampuni aku. Jiwa sisa sang patriark sekte jahat surgawi menjerit dan memohon belas kasihan 10 kali lebih nyaring daripada saat dipaksa keluar. Ia tidak lagi peduli tentang kepemilikan atau kelahiran kembali. Hanya ketakutan paling mendasar akan kehancuran total yang tersisa. Ia meringkuk, mati-matian berusaha menekan kekuatan jiwanya dan mengurangi area yang diterangi cahaya keemasan, suaranya bergetar seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Aku buta. Aku telah menyinggungmu, Tuan. Maafkan aku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku, menjadi budakmu selamanya. Tolong ampuni nyawaku. Kesadaran Dev memadat di lautan kesadarannya, menatap dingin ke bawah kebayangan jiwa merah darah yang gemetar. Sekarang kau tahu cara memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Tidak. Belum terlambat. Tuanku. Aku berguna. Aku tahu banyak rahasia kuno. Aku tahu banyak harta karun surga ke-9. Aku. Leluhur sekte jahat surgawi buru-buru mengungkapkan nilainya. Aku bertanya, kau menjawab. Dev menyela, nadanya tak memberi ruang untuk berdebat, apa sebenarnya mutiara darah ini? Apa gunanya? Merasakan niat membunuh dalam nada Dev sedikit berkurang, leluhur sekte jahat surgawi mengambil keputusan. Ia buru-buru berseru, Tuanku. Mutiara itu disebut, mutiara jiwa darah 10.000 transformasi, harta karun langka yang diwariskan dari zaman kuno. Efek terbesarnya adalah memelihara jiwa-jiwa yang tersisa, dan dapat membentuk kembali tubuh fisik bagi jiwa-jiwa yang tersisa itu. Membentuk kembali tubuh fisik. Jantung Dev berdebar kencang. Benar. Leluhur sekte jahat surgawi menjelaskan dengan mendesak, selama jiwa yang tersisa belum sepenuhnya dimusnahkan, bahkan jika hanya sedikit esensinya yang tersisa, ia dapat memasuki mutiara jiwa darah 10.000 transformasi ini dan menyerap cukup banyak cairan jiwa primordial. Ketika energi cairan jiwa terakumulasi hingga tingkat tertentu, ia dapat menggunakan cairan jiwa sebagai dasar dan mutiara darah sebagai katalis untuk membentuk kembali tubuh fisik yang sangat kompatibel dan berpotensi tak terbatas. Itu setara dengan kelahiran kembali yang sempurna. Cairan jiwa primordial. Dev menangkap istilah kunci ini. Apa itu? Di mana saya bisa mendapatkannya? Cairan jiwa primordial tidak dihasilkan secara alami. Itu adalah zat yang dimurnikan. Sang patriark sekte jahat surgawi tidak berani menyembunyikan kebenaran, itu harus diperoleh dari sumber daya alam yang mengandung kekuatan jiwa primordial yang melimpah. Dimurnikan dari harta karun. Misalnya, inti kayu dari kayu pemelihara jiwa berusia 10.000 tahun, benang sari dari rumput kebangkitan 9 putaran, biji teratai dari teratai hantu dunia bawah, dan kekuatan jiwa berbasis keyakinan yang terkondensasi dalam tablet jiwa sekte kuno atau patung leluhur dari berbagai sekte. Itu semua adalah bahan terbaik untuk memurnikan cairan jiwa asal. Semua bahan itu adalah harta karun atau aset inti paling berharga dari masing-masing sekte. Terutama tablet jiwa sekte dan patung leluhur, yang membawa keberuntungan dan keyakinan sebuah sekte, mengandung kekuatan jiwa paling murni dan paling kuat. Tapi mereka juga yang paling sulit didapatkan, kecuali seseorang dengan paksa menerobos gerbang sekte dan merebutnya. Kata-kata kepala sekte-sekte jahat surgawi membuat mata Dev berbinar. Ia langsung memahami nilai mutiara jiwa darah 10.000 transformasi, dan mengapa kepala sekte-sekte jahat surgawi, meskipun hanya jiwa yang tersisa, berhasil bertahan hingga saat ini. Pada saat yang sama, sebuah rencana segera terbentuk di benaknya. Saat ini, sebuah suara, gemetar karena kegembiraan, terdengar dari sisi lain lautan kesadaran Dev. Nak, kau dengar itu? Cairan jiwa primordial. Mutiara jiwa darah 10.000 transformasi. Aku punya kesempatan untuk mendapatkan kembali tubuh fisikku. Itu adalah Raja Iblis Awan Merah yang berbicara. Raja Iblis Awan Merah telah menjadi setitik jiwa yang tersisa, percaya bahwa ia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Mendengar berita luar biasa ini, bagaimana mungkin ia tidak bersuka cita? Merekonstruksi tubuh fisiknya dan menjalani kehidupan lain, inilah mimpinya yang menjadi kenyataan. Dev melirik api jiwa Raja Iblis Awan Merah yang berkobar, mengangguk, lalu tatapannya kembali dengan dingin ke jiwa sisa leluhur sekte jahat surgawi.
Tuanku. Aku telah menceritakan semua yang ku tahu. Kumohon, Tuanku. Leluhur Sekte Jahat Surgawi merasakan dinginnya tatapan Dev dan memohon lagi. Nilaimu telah habis. Kata Dev acuh tak acuh, sebuah pikiran melintas di benaknya. Di lautan kesadarannya, kitab suci emas agung bersinar lebih terang, dan api keemasan yang murni terdiri dari hukum menyapu, langsung menyelimuti jiwa sisa leluhur Sekte Jahat Surgawi. Tidak. Dengan ratapan terakhir, putus asa, dan tak rela, leluhur Sekte Jahat Surgawi ini, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berambisi tak terkira. Jiwa sisa terakhirnya sepenuhnya dimurnikan dan dimusnahkan dalam api keemasan, berubah menjadi energi jiwa yang paling murni. Sebagian diserap oleh kitab suci emas agung, dan sebagian lagi menghilang, mengisi lautan kesadaran Dev. Setelah ancaman itu lenyap, Dev menarik kesadarannya dari lautan kesadarannya. Ia membuka tangannya. Mutiara jiwa darah 10.000 transformasi masih tergeletak tenang di telapak tangannya, tetapi kini, di matanya, mutiara itu bukan lagi benda misterius yang tak dikenal, melainkan mutiara harapan yang mengandung kemungkinan tak terbatas. Senior, kau boleh keluar dan mencoba. Kata Dev lembut. Api jiwa hitam merah yang samar namun sangat berkobar keluar dari antara alis Dev, melayang di depan mutiara darah, itu adalah Raja Iblis Awan Merah. Wah, aku. Suara Raja Iblis Awan Merah tercekat karena emosi. Senior, silakan masuk. Dev menyerahkan mutiara darah itu kepada api jiwa Raja Iblis Awan Merah. Aku akan menemukan cairan jiwa primordial yang cukup untukmu untuk membantumu membentuk kembali tubuh fisikmu. Wah, terima kasih. Api jiwa Raja Iblis Awan Merah berfluktuasi dengan hebat. Kemudian, tanpa ragu, ia perlahan-lahan menggabungkan api jiwa itu ke dalam mutiara jiwa darah 10.000 transformasi. Mutiara darah itu bersinar redup, permukaannya berkilau hangat. Api jiwa merah tua samar-samar terlihat menyala dengan tenang di dalamnya, sangat kontras dengan aura keras kepala Sekte Jahat hari itu, yang telah menjadi jinak dan penuh antisipasi. Dev bisa merasakan hubungan yang lebih dalam terbentuk antara dirinya dan Raja Iblis Awan Merah di dalam mutiara darah itu. Ia bisa merasakan keadaan awan merah kapan saja. Ia dengan hati-hati menyimpan mutiara darah itu, mengangkat pandangannya untuk melihat ke kejauhan, tatapannya menjadi sangat tajam dan mendalam. Cairan jiwa asli, hati kayu pemelihara jiwa, benang sari rumput pengembali jiwa, biji teratai hantu, prasasti jiwa sekte. Dev mengulangi nama-nama ini dengan suara rendah, aura kekuatan yang mendominasi dan tekad yang tak tergoyahkan terpancar darinya. Angin puyuh tua. Serunya dengan suara berat. Siap, Tuan Chen. Angin puyuh hitam segera terbang mendekat. Meskipun tidak tahu persis apa yang telah terjadi, ia dapat merasakan aura yang semakin menakutkan dan ketegasan yang terpancar dari Dev. Sampaikan perintahku. Suara Dev, seperti dentang logam, bergema di seluruh tebing 10.000 tulang. Semua naga, segera istirahat dan isi kembali persediaan kalian. Setengah hari lagi, kalian akan berbaris bersamaku. Berbaris. Tuan Chen, kita mau kemana? Langsung ke Laut Darah Dunia Bawah untuk menemukan anjing tua pemakan jiwa itu. Angin puyuh tua menggosok-gosokkan kedua tangannya, semangat juangnya membumbung tinggi. Tidak. Dev perlahan menggelengkan kepalanya, senyum dingin tersungging di bibirnya. Sebelum kita pergi menemui pemakan jiwa, kita harus menangani masalah besar terlebih dahulu. Tatapannya menyapu tumpukan sumber daya dari Sekte Jahat Surgawi yang disita oleh para naga di bawah, nadanya tenang namun mengandung otoritas tak terbatas dan niat membunuh. Beritahu semua sekte dan kekuatan di surga ke-9, apapun tingkatannya. Suruh mereka menyiapkan kayu pemelihara jiwa 10.000 tahun, rumput kebangkitan 9 putaran, teratai hantu Netherworld, serta prasasti jiwa dan patung guru leluhur sekte mereka. Angin puyuh tua terkejut, agak bingung, Tuan Chen, apa artinya ini? Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubahnya berkibar tanpa angin, suaranya jelas mencapai telinga setiap naga, seolah menembus kehampaan hingga ke setiap sudut surga ke-9. Katakan pada mereka bahwa aku, Dev Chen, membutuhkan cairan jiwa asal untuk menyelamatkan seseorang. Mintalah mereka secara sukarela memberikan materi yang dibutuhkan, dan aku bisa menjamin keselamatan sekte mereka, bahkan memberi mereka kesempatan yang menguntungkan. Jika ada yang menyembunyikan materi mereka, berpura-pura patuh, atau bahkan mencoba melawan. Dev terdiam, matanya berkilat dingin, niat pedang penebas naganya membubung tinggi ke langit, mengaduk-aduk angin dan awan. Bunuh tanpa ampun. Hancurkan klan mereka, musnahkan garis keturunan mereka, rebut harta mereka. Saatnya tatanan baru didirikan di surga ke-9. Mereka yang tunduk padaku akan makmur, mereka yang menentangku, binasa. Aum.
Ratusan naga, merasakan aura dominasi dan tekad Dev yang luar biasa, melepaskan raungan memekakkan telinga secara serempak. Kekuatan naga mereka melonjak, aura pembunuh mereka memenuhi langit, seolah mengumumkan kelahiran penguasa tak tertandingi di seluruh surga ke-9. Angin puyuh tua gemetar karena kegembiraan. Ia akhirnya mengerti strategi besar Dev. Ini bukan sekadar balas dendam, bukan sekadar pencarian material. Ini adalah penaklukan yang menyapu seluruh surga ke-9. Ini untuk membawa seluruh surga ke-9 di bawah kehendak Dev. Ya, Tuan Chen. Aku, angin puyuh hitam tua, bersedia menjadi garda terdepan, menyingkirkan semua rintangan untukmu. Angin puyuh tua meraung dengan suara berat, mata naganya yang besar menyala dengan semangat perang yang membara. Dev mengangguk, tatapannya dingin dan tegas. Awalnya ia tidak berniat menguasai surga ke-9, tetapi keadaan memaksanya. Pemakan jiwa mengintai di balik bayang-bayang, pasukan klan naga membutuhkan sumber daya yang sangat besar, Raja Iblis Awan Merah perlu membangun kembali tubuh fisiknya, gerbang surgawi perlu dibangun kembali, semua ini membutuhkan kekuatan dan kendali yang absolut. Kalau begitu, maka tak ada lagi kesopanan. Ia akan sepenuhnya menguasai surga ke-9. Sebelum ia pergi ke dunia yang lebih tinggi, ia harus mengamankan kekaisaran yang tak tertembus sebagai warisannya. Setengah hari kemudian, pasukan klan naga, setelah beristirahat, berangkat lagi, membawa sumber daya yang sangat besar yang dirampas dari sekte jahat surgawi, dan dengan semangat juang dan aura pembunuh yang bahkan lebih dahsyat. Kali ini, target mereka bukan lagi musuh tertentu, melainkan semua sekte dan kekuatan di 9 langit yang memiliki bahan untuk cairan jiwa asal. Dev berdiri di atas kepala naga itu, memegang selembar giok berisi daftar bahan yang dibutuhkan, tatapannya tajam saat mengamati pemandangan. Perhentian pertamanya adalah Sekte Xuanming, sekte terdekat, yang terkenal dengan teratai hantu dunia bawahnya. Sekte Xuanming menempati kolam es yang luas, dan para pengikutnya mengolah teknik berdasarkan prinsip yin dan dingin. Ketika Dev memimpin pasukan naga besar yang menutupi langit, tampak seperti awan gelap di atas kepala, seluruh sekte langsung terkagum oleh kekuatan naga yang luar biasa. Larik pelindung sekte itu aktif, memancarkan aura dingin dan penghalang es. Pemimpin Sekte Xuanming, seorang wanita cantik di peringkat kedua alam dewa abadi, terbang ke udara, wajahnya pucat pasi. Ia membungkuk dengan tenang, aku ingin tahu apa yang membawamu ke Sekte Xuanmingku, senior. Dev tanpa membuang kata, langsung melemparkan secarik giok kepadanya, suaranya terdengar acuh tak acuh, serahkan 10 teratai hantu dunia bawah berusia 10.000 tahun beserta semua benihnya. Aku bisa menjamin keselamatan Sekte Xuanmingmu. Pemimpin sekte yang cantik itu menangkap secarik giok itu dan wajahnya langsung memucat. Teratai hantu dunia bawah adalah fondasi sekte mereka. Yang berusia lebih dari 10.000 tahun adalah harta mereka yang paling berharga. 10 di antaranya praktis akan menguras kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun. Biji teratai itu bahkan lebih berharga. Senior, ini, bukankah permintaan ini terlalu berlebihan? Ia mencoba menawar. Mata Dev menjadi dingin. Bahkan sebelum ia berbicara, angin puyuh hitam di sampingnya mengeluarkan auman naga yang tidak sabar. Kekuatan naga yang mengerikan, seperti gunung yang nyata, menekan dengan kuat susunan pelindung sekte Xuanming. Krak! Perisai formasi pelindung itu langsung retak. Pada saat yang sama, ratusan naga secara bersamaan melepaskan secercah niat membunuh, menyatu bagaikan bilah kematian yang dingin, menggantung di atas kepala setiap murid sekte Xuanming. Pemimpin sekte yang cantik itu ketakutan, kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ia yakin jika ia berani mengucapkan, tidak lagi, Sekte Xuanming akan mengikuti jejak Sekte Jahat Surgawi. Berikan. Kami akan memberikannya padamu. Ia praktis berteriak, segera memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil harta karun itu dari perbendaharaan. Di hadapan kekuasaan absolut, perjuangan apapun sia-sia. Tak lama kemudian, 10 kotak giok yang dingin dipersembahkan dengan hormat kepada Dev. Di dalamnya terdapat 10 teratai hantu dunia bawah berusia 10 tahun yang sempurna, kelopaknya bagaikan giok hitam, hati mereka berkilauan dengan cahaya yang menakutkan, bersama dengan ratusan biji teratai yang montok. Dev memeriksanya dengan saksama, lalu berbalik tanpa berpikir 2 kali. Perhentian selanjutnya, Sekte Qingmu, untuk mengambil inti kayu pemelihara jiwa 10.000 tahun. Pasukan naga tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat pula, meninggalkan anggota Sekte Xuanming yang masih terguncang, dan pemimpin sekte mereka yang tampan dengan emosi yang rumit. Ada rasa malu, ketakutan yang masih tersisa, dan juga sedikit lega. Setidaknya, sekte itu terselamatkan, dan orang-orangnya masih hidup. Pada hari-hari berikutnya, seluruh surga ke-9 dilanda kekacauan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dev memimpin pasukan naga, bagaikan semburan baja yang tak terhentikan, menyapu surga ke-9. Mereka mengunjungi sekte demi sekte, kota demi kota kuno, dan alam rahasia demi alam rahasia. Mereka yang bersikap baik, seperti sekte Kingmu, yang pemimpin sektenya, meskipun terluka, telah menyaksikan nasib sekte jahat surgawi dan sekte Xuanming, dengan patuh menyerahkan 3 bagian inti kayu pemelihara jiwa 10.000 tahun. Dev, seperti yang diharapkan, menepati janjinya dan tidak mempersulit keadaan. Sebaliknya, ia menunjukkan kelemahan dalam formasi pelindung sekte mereka, membuat seluruh sekte Kingmu sangat berterima kasih. Mereka yang bersikap ambigu, mencoba menunda, atau mencoba menipu dengan produk-produk berkualitas rendah, seperti Paviliun 100 Herbal, ketika mereka mencoba mengelabui mereka dengan beberapa rumput kebangkitan 9 putaran berusia 5.000 tahun. Angin puyuh hitam menghancurkan plakat gerbang gunung mereka dengan satu cakar, aura naganya menghanguskan separuh gunung obat. Master Paviliun 100 Herbal, ketakutan, bergegas mempersembahkan semua bunga dan benang sari rumput kebangkitan berusia 10.000 tahun miliknya yang berharga. Mereka yang dengan keras kepala melawan, bersumpah untuk mati daripada tunduk, seperti sekte jiwa ganas, yang percaya, selama prasasti jiwa berdiri, sekte ini tetap berdiri, dengan tegas menolak untuk menyerahkan prasasti jiwa sekte mereka. Dev tidak ragu sejenak, langsung memerintahkan. Bunuh. Pasukan naga menyerbu maju bagai gelombang pasang. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, gerbang gunung sekte jiwa ganas yang berusia 10.000 tahun hancur, hampir semua muridnya terbunuh atau terluka, prasasti jiwa sekte mereka direbut paksa, dan seluruh sekte hancur menjadi reruntuhan hangus. Berita itu menyebar, dan semua kekuatan di surga ke-9 benar-benar ketakutan. Kehendak Dev, disertai kuku besi dan kobaran api ras naga, terpatri di hati setiap pemimpin sekte dengan cara yang paling mendominasi dan haus darah. Mereka yang tunduk padaku akan makmur. Mereka yang menentangku akan binasa. Ini bukan lagi slogan, melainkan kenyataan berdarah yang terbentang di hadapan mereka. Sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya membuka gudang harta karun mereka yang telah lama tersegel, dengan susah payah mengambil kembali material berharga yang telah dijaga selama beberapa generasi, hanya berharap untuk mengusir dewa iblis ini dan melestarikan warisan sekte mereka. Banyak kekuatan lain mulai berkonspirasi secara diam-diam, mencoba bersatu melawan, tetapi dihadapkan dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, aliansi apapun tampak menggelikan dan rapuh. Dev tidak menghiraukan arus bawah ini. Di hadapan kekuatan yang sangat besar, semua rencana dan tipu daya sia-sia. Dia menyapu semua yang ada di jalannya. Dengan infus material cair jiwa primordial yang melimpah, api jiwa Raja Iblis Awan Merah di dalam mutiara jiwa darah 10.000 transformasi tumbuh semakin kuat dan padat, bahkan mulai memancarkan fluktuasi kehidupan yang samar. Sementara itu, Dev juga memenuhi janjinya kepada Santi Liu. Ia memilih tanah suci kuno bernama Tebing Tongtian, yang konon merupakan salah satu simpul kuno yang menghubungkan ke alam surgawi, kaya akan energi spiritual dan memiliki medan yang berbahaya. Ia mengusir kekuatan iblis yang bercokol di sana, lalu memerintahkan berbagai sekte yang telah tunduk kepadanya untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya guna memulai rekonstruksi besar-besaran gerbang surgawi. Ia ingin membangun fondasi yang paling kokoh dan mulia bagi Santi di surga ke-9. Seluruh surga ke-9 gemetar, tunduk, atau hancur di bawah kehendak Dev. Sumber daya mengalir deras bak sungai ke laut, menyatu dengan Dev dan pasukannya. Dengan pertempuran yang terus-menerus dan pasokan sumber daya yang melimpah, kekuatan pasukan klan naga meningkat pesat, momentumnya semakin dahsyat. Dev juga mengirimkan sejumlah besar sumber daya kepada sekte surgawi Yama. Ia tahu bahwa meskipun Palmersen dan kelompoknya mendapat bantuan menara penindas iblis, yang dapat mempercepat aliran waktu, tanpa sumber daya yang memadai, pemulihan akan tetap sulit. Setelah menangani semua ini, Dev memimpin pasukan klan naga ke sekte 10.000 hukum, kekuatan tingkat atas terakhir di surga ke-9 yang memiliki patung patriark pendirinya dan yang belum menyatakan kesetiaannya. Sekte 10.000 hukum, yang dipuji sebagai sumber sihir, memiliki garis keturunan yang sangat kuno. Di dalam sekte tersebut terdapat patung giok putih yang konon mengandung jejak kekuatan jiwa primordial patriark pendiri, simbol garis keturunannya. Kekuatan sekte 10.000 hukum berada di urutan kedua setelah sekte jahat surgawi, dan jauh lebih kuat daripada sekte surgawi Yama. Bersambung.